Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pandangan kontingensi dari strategic generic porter. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nadiatul Aisyah sebagai moderator. Selanjutnya ada Wulandari Kaninda, Salsabila Livia, Hutrisia Marafika Afwa, Oktiva Erdiana, dan Putri Fadila. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Vika. Kepada Vika disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pandangan kontingensi dari strategic generik. Pandangan kontingensi dari strategic generik ini ada 3. Yang pertama itu ada strategi terfokus versus luas. Yang kedua ada prasyarat struktural untuk keunggulan biaya. Yang ketiga ada prasyarat berbasis pasar untuk diferensiasi produk. Strategi terfokus versus luas. Dari 3 strategi generic porter, diferensi produk, keunggulan biaya, dan fokus, banyak peneliti yang mengacaukan strategi terfokus dengan strategi diferensiasi produk. Apakah mengejar kepemimpinan biaya atau keunggulan biaya, atau dengan diferensiasi produk? Para ahli yang menggunakan pendekatan terfokus harus lebih terdahulu membedakan penawaran produk dari penawaran yang ditujukan untuk segmen lain dari pasar yang sama, sehingga terjadi kebingungan antara strategi terfokus dan diferensiasi produk. Misalnya, diferensiasi produk berdasarkan kenyamanan, tetapi ini jika dibandingkan dengan pengecer makanan yang menargetkan segmen pasar lain. Pendekatan ini mempresentasikan produk sebagai titik dalam ruang atribut, di mana setiap dimensi merupakan atribut produk yang dihargai oleh pelanggan. Pada gambar ini, kondisi yang menentukan apakah strategi luas mencakup satu atau beberapa penawaran produk akan lebih berhasil daripada strategi terfokus yang mencakup satu atau beberapa penawaran produk yang dirangkum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Vika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai prasyarat struktural untuk keunggulan biaya. Nah, dalam prasyarat struktural untuk keunggulan biaya sendiri, terdapat yang pertama sensitivitas harga yang lebih besar meningkatkan keunggulan pemimpin biaya dibandingkan perusahaan lain, tetapi tidak cukup untuk membenarkan penerapan strategi keunggulan biaya. Yang kedua, prasyarat eksternal untuk strategi keunggulan biaya, tetapi sensitivitas harga pelanggan merupakan pertimbangan kecil. Yang ketiga, skala ekonomi independen dapat memberikan dasar yang paling tahan lama untuk strategi keunggulan biaya. Yang keempat, keunggulan biaya terlepas dari skala dapat diperoleh dan diakses preferensi ke saluran distribusi. Tetapi ini juga akan tergantung pada struktur industri. Dan yang terakhir, untuk menjadi pemimpin biaya, perusahaan harus membangun operasi yang mendekati struktur dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tifa. Kepada Tifa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang prasyarat berbasis pasar untuk diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk dapat diterapkan ketika pelanggan membuat keputusan pembelian dan menekankan karakteristik produk selain harga. Seperti halnya strategi fokus, karakteristik pelanggan menentukan profitabilitas strategi diferensiasi produk. Bobot atribut standar membuat jumlah sama dengan 1. Ketika ini terjadi, hubungan terbalik antara harga dan karakteristik lainnya menjadi jelas. Artinya, bobot yang diberikan pada atribut harga adalah 1 dikurangi jumlah bobot yang diberikan pada semua atribut lainnya. Ketika bobot lainnya rendah, pelanggan sangat sensitif terhadap harga dan kurang peduli dengan tingkat produk dari fitur lainnya. Agar strategi diferensiasi produk berhasil, perusahaan harus mampu menetapkan dan mempertahankan perbedaan nyata dalam menawarkan produk atau citra produk, pengemasan, layanan, dan purna jual, serta mengatur keuangan.
Inovasi dapat digunakan untuk menciptakan produk yang dipahami konsumen dan secara fundamental lebih baik daripada yang ditawarkan pesaing. Namun, Abernathy dan Atterbeck pada tahun 1978 dan Porter 1985 menunjukkan bahwa seiring dengan kematangan industri, produk besi yang bersaing cenderung menyatu pada konfigurasi produk yang paling disukai pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tifa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Via. Kepada Via, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua tentang bisakah kepemimpinan biaya dan diferensiasi produk dikejar secara bersamaan. Kondisi eksogen, industri atau tingkat pasar diperlukan bagi perusahaan untuk berhasil mengejar strategi fokus, kepemimpinan biaya, dan diferensiasi produk. Keterkaitan antara faktor eksternal dan kelangsungan strategi generik. Yang pertama, ada strategi generik hanya akan layak apabila 1. Jika kebutuhan pelanggan dalam kelas produk tertentu bersifat heterogen. 2. Jika sinergi antara rantai yang terkait dengan penawaran produk ditargetkan pada setiap rantai segmen pasar yang ditujukan adalah nol atau negatif. Yang kedua, strategi kepemimpinan biaya hanya akan layak apabila jika ada biaya transaksi tinggi atau perbedaan dalam biaya produksi input, dan ini dapat diatasi melalui integrasi vertikal atau dengan cara untuk mencapai akses preferensi. Yang kedua, jika keadaan perkembangan teknologi proses yang digunakan dalam rantai nilai menunjukkan bahwa inovasi yang signifikan masih dapat direalisasikan. Selanjutnya, jika teknologi proses yang digunakan dalam rantai nilai cukup kompleks untuk memungkinkan peningkatan biaya yang signifikan dapat direalisasikan dari efek pembelajaran. Yang terakhir, jika skala optimal untuk beberapa bagian signifikan dari rantai nilai melebihi setengah dari ukuran pasar. Selanjutnya, strategi diferensiasi produk hanya dapat berjalan apabila jika pelanggan melampirkan bobot pada atribut produk selain harga saat membuat keputusan pembelian. Yang kedua, jika keadaan perkembangan teknologi produk menunjukkan bahwa inovasi produk yang signifikan masih dapat diwujudkan. Dan yang terakhir, jika teknologi proses yang digunakan dalam rantai nilai cukup kompleks untuk memungkinkan perbedaan kualitas atau layanan yang signifikan antara penawaran produk pesaing untuk dipertahankan. Rangkuman di atas menunjukkan bahwa prasyarat eksternal ini lebih dari latihan akademis yang menarik jika bukan karena beberapa implikasi dari pendekatan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa prasyarat eksogen untuk strategi kepemimpinan biaya yang layak berasal dari karakteristik struktural industri, prasyarat untuk diferensiasi produk terutama berasal dari selera pelanggan. Karena kedua rangkaian faktor eksogen itu independen, kemungkinan perusahaan mengejar kepemimpinan biaya dan diferensiasi produk secara bersamaan tanpa terkecuali. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Via. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulan. Kepada Ulan, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi generik dan konfigurasi organisasi. Porter berpendapat bahwa selain perbedaan fungsi yang disebutkan di atas, ada strategi generik lain yang berbeda antara dimensi. Daya dan keterampilan yang berbeda harus digunakan. Selain itu, menyebutkan beragam struktur organisasi, prosedur kontrol, dan sistem sensitif adalah strategi generik. Strategi generik juga membutuhkan berbagai jenis hubungan kepemimpinan yang dapat diterapkan pada lingkungan bisnis dan budaya perusahaan yang sangat berbeda. Berbagai jenis orang yang akan tertarik. Pernyataan di atas berlaku untuk dua tingkatan, yaitu pertama, menurut penelitian di bidang manufaktur, menggabungkan teknik seperti total quality control dengan kontrol just in time dan prosedur pembelian dapat menghasilkan respon pasar yang lebih luas dan produk yang lebih tinggi. Jelas, keuntungan dari hal ini sangat besar bagi konsumen, tetapi juga mengurangi biaya secara dramatis yang menghilangkan banyak konflik struktural antara fungsi produksi dan distribusi, antara strategi untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kedua yaitu, berdasarkan kehidupan Lawrence dan Lott dengan exploratory antara strategi generik meskipun mungkin tidak terwujud karena orientasi. Yang kedua yaitu berdasarkan kehidupan Lawrence dan Lott dengan ekstrapolasi antara strategi generik
Meskipun mungkin tidak terwujud karena orientasi nilai yang berbeda, ada kemungkinan bahwa hal itu tidak menghalangi bisnis untuk membahas strategi penetapan harga, diferensiasi, dan diferensiasi produk secara kooperatif. Dengan pendekatan ini, masalah menjadi satu-satunya pembeda dan pemadu terbesar. Porter menegaskan bahwa konfigurasi organisasi yang jelas berbeda terancam oleh hubungan antara penetapan harga dan diferensiasi produk. Porter menegaskan bahwa konfigurasi organisasi yang jelas berbeda terancam oleh hubungan antara penetapan harga dan diferensiasi produk. Menurut Lauren dan Lors, pernyataan ini dapat berarti bahwa lebih banyak pekerjaan harus dilakukan pada integrasi dan pengelolaan banyak komponen proses produksi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulan. Untuk penyampaian terakhir akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu strategi generik dan sarana strategi. Pendekatan kontingensi untuk strategi generik yang menunjukkan bahwa kelangsungan setiap strategi Porter terkait dengan adanya sejumlah prakondisi lingkungan. Cost leadership dapat terjadi ketika terdapat potensi untuk menciptakan penghematan biaya dengan cara pengurangan produksi. Penghematan biaya ini dapat dicapai tergantung pada struktur perusahaan yang memasoknya atau dipasoknya. Jika cost leadership berasal dari realisasi skala ekonomi, hal ini dapat membuat keputusan kapasitas produksi yang akurat menjadi keharusan strategi utama. Jika kapasitas produksi ditetapkan terlalu rendah, maka potensi ekonomi tidak terwujud. Namun, jika pengamatan biaya berasal dari mengatasi biaya transaksi yang tinggi, perangkat strategi sama sekali berbeda. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai diferensiasi produk. Ketika kelas produk baru dibuat, potensi untuk menghasilkan konfigurasi produk yang unik adalah yang terbesar. Menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran yang tinggi untuk R dan D, produk dapat dibenarkan. Saat produk matang, potensi pengembalian berkurang, tetapi imbalan untuk menghasilkan produk berkualitas secara konsisten tumbuh. Biaya yang signifikan dapat dikaitkan dengan proses pembelian itu sendiri. Diferensiasi produk melalui layanan dapat menjadi jalan pendekatan yang layak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yaitu di sini pendekatan kontingensi disarankan sebagai cara untuk mengatasi kelemahan ini. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan a priori mengapa perusahaan harus membatasi diri pada strategi generik tunggal. Ini juga menunjukkan bahwa setiap strategi generik dikaitkan dengan seluruh kelompok sarana strategi. Pilihan di antara sarana strategi harus akurat dengan mengacu pada konteks eksternal spesifik perusahaan. Signifikansi faktor eksternal mendikte seperangkat sarana strategi yang dapat mencakup komponen yang ditujukan untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendataan melalui diferensiasi produk, atau keduanya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya jika ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa menuliskannya pada forum diskusi iLearn mengenai referensi 4 ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.